Selanjutnya adalah wayang kulit tokoh Batara Wisnu. Batara Wisnu dikenal sebagai salah satu dewa di Suralaya. Ia adalah putra Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru dengan Dewi Umayi. Batara Wisnu merupakan anak kelima dari Batara Guru dan Dewi Umayi. Penjelasan tradisional menyatakan bahwa kata Wiu berasal dari bahasa Sanskerta. Akar katanya vi, yang berarti menempati, memasuki, juga berarti mengisi. Jadi artinya Wisnu adalah sesuatu yang memasuki segalanya. Batara Wisnu memiliki 3 istri, yaitu yang pertama Dewi Sri Sekar, berputra 3 yaitu Sri Gati, yang di kemudian hari menjadi raja di negara Purwacarita dengan gelar Prabu Sri Mahapunggung. Lalu putra yang kedua adalah Sri Nandi yang bertahta di negara Wirata dengan gelar Basurata, dan yang ketiga adalah Sri Nadi. Istri kedua dari Batara Wisnu adalah Dewi Pertiwi, berputra 2 orang, yaitu yang pertama bernama Sitija yang menjadi raja di negara Surateleng atau Trajutrisna dengan gelar Bomanarakasura. Anak yang kedua adalah Dewi Siti Sundari yang kemudian hari menjadi istri Abimanyu. Istri ketiga Batara Wisnu adalah Dewi Sri Pujayanti, memiliki putra sebanyak 13 orang. Anak-anaknya yaitu Batara Heruwiono, Batara Isyawa, Batara Bisowo, Batara Isnowo, Batara Isnapuro, Batara Maduro, Batara Madudewo, Batara Madusadono, Dewi Sri Hunon, Dewi Sri Srihuni, Batara Pujarto, Batara Panwaboja, dan Batara Sarwedi Hardanari. Batara Wisnu bertempat tinggal di Kahyangan Utara Segara. Batara Wisnu berposisi muka langga, dengan demikian tergolong tokoh lanyap atau beranyat, dengan bermata lipan, hidung wali miring, dan mulut salitan. Memakai jamang, sumping mangkara, mahkota uncit, dengan mengenakan praba, dengan posisi kaki jangkahan, mengenakan sampir, ulur-ulur naga mamongsa, kelat bahu naga pangangrang, gelang calumpringan, dan mengenakan keroncong. Menurut ceritanya Batara Wisnu bertubuh hitam semani, sehingga tampilannya dengan warna hitam pada seluruh tubuhnya. Wanda Batara Wisnu adalah Wanda Mangu, Wanda Gendreh, dan Wanda Sura. Batara Wisnu amat disayangi oleh Sang Hyang Girinata. Ia mendapat tugas untuk menjaga surga dan isinya, oleh karena itu mendapat gelar Padmanaba, dan mendapat sekuntum bunga kastuba, bernama Jayakusuma atau Wijayakusuma. Ketika Batara Wisnu memeriksa wilayah kekuasaannya, ia terkejut dengan hilangnya salah satu buah kastuba. Bersamaan itu, ia melihat cahaya kemilau yang berasal dari Kahyangan Arka. Sehingga Batara Wisnu mencari sumber cahaya itu. Ternyata sumber cahaya itu adalah seorang gadis cantik jelita bernama Dewi Sri. Sehingga ia memberanikan diri untuk melamarnya. Ternyata keinginan Batara Wisnu tidak bertepuk sebelah tangan, karena cintanya diterima oleh sang Dewi. Oleh karena itu, kedua entitas yang sedang dimabuk cinta itu kembali ke Utara Segara. Kejadian itu terdengar oleh Batara Guru dan membuatnya sangat marah, sehingga menjatuhkan hukuman kepada Batara Wisnu dan Dewi Sri yang sedang mengandung itu, turun ke Arcapada dan tidak diperbolehkan tinggal di Hayangan lagi. Dalam cerita-cerita wayang, masalah titisan Wisnu dan titisan Dewi Sri itu selalu mewarnai, karena kedua dewa-dewi itu telah menjadi pasangan yang akan selalu berdua, baik di Hayangan maupun setelah turun di Arcapada. Semua titisan Wisnu selalu menjadi pihak yang baik, sesuai dengan tugasnya sebagai pemelihara kedamaian dunia. Jika terpaksa berperang, karena memberantas angkara murka yang terjadi di atas dunia, dan tindak kemurkaan itu sudah berlebihan, sehingga jika tidak segera diatasi akan membahayakan dunia. Batara Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti, merupakan dewa pemelihara ketentraman dunia, di samping Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Oleh karena tugas yang berat untuk memelihara ketentraman dunia itu, maka Wisnu harus menitis atau menjelma sebanyak 9 kali, sesuai dengan kondisi alamnya, yaitu Mastya, ikan, Akupa,
kura-kura, Waraha, babi hutan. Narasinga, orang berkepala singa, Wimana, orang kerdil, Ramaparasu, Arjuna Wijaya, Sri Rama Wijaya, dan Batara Kresna, Batara Wisnu. Di samping memiliki pusaka Wijaya Kusuma, juga memiliki Kangkok Wijaya Mulia, yang diperoleh dari banteng Wisnu Kala ketika perkawinannya dengan Dewi Pertiwi. Batara Wisnu juga memiliki saudara yaitu Wisnu Kapiwara, Wanara, Wisnu Angkara, Raksasa, Wisnu Anjali, Pertapa, Wisnu Badra, Binatang, dan Wisnu Maya. Demikian uraian tentang tokoh Batara Wisnu. Tokoh selanjutnya adalah Anoman. Anoman dikenal sebagai salah satu senapati pasukan Pancawati Denda yang dipimpin oleh Rama Wijaya yang berwujud kera berbulu putih. Ia adalah putra Dewi Anjani, putri Resi Gutama di Anggrastina. Resi Gutama adalah putra Batara Guru. Ketika Dewi Anjani berubah wujud menjadi manusia, ia yang bermuka kera, akibat membasuh muka dengan air telaga Sumala. Kemudian ia bertapa nyantoka, yaitu bertapa yang menyerupai kehidupan katak, dan bersumpah tidak akan makan jika tidak ada makanan yang datang padanya. Ketika itu Batara Guru sedang melanglang buana melihat keindahan Arcapada. Dengan naik lembu Andini, melihat Anjani hatinya terpikat dan birahinya memuncak, sehingga air sucinya menetes pada roning sinom dan daun itu jatuh di pangkuan Anjani. Sesuai dengan sumpahnya, ia memakan daun sinom tersebut. Berselang beberapa bulan, Anjani mengandung dan akhirnya melahirkan anak berupa kera yang berbulu putih. Selanjutnya anak itu dibawa ke kahyangan untuk digulawentah agar menjadi satria utama. Anoman memiliki istri bernama Dewi Urangayung, putra Begawan Mintuna di Kisik Samodra. Anoman memiliki perwatakan pemberani, sopan, tahu harga diri, setia, kuat pendiriannya. Tokoh ini memiliki kelebihan dapat terbang di angkasa tanpa sayap. Anoman merupakan tokoh wanara bermata kapi, berhidung pesekan dan bermulut anjebar. Ia bermahkota gelung supit urang dengan hiasan pupuk jarot asem. Sumping pandan binethot, badan warna dengan penggambaran bulu-bulu yang lebat dan penggambaran ekor kera yang melilit ke atas hingga sampai pada gelung. Di dada digambar gajah gelar dengan jangkahan wanara dengan konca bayu. Motif kainnya berupa poleng dengan warna merah, hitam dan putih. Atribut yang lain memakai kelat bahu candrakirana, gelang candrakirana dengan gelang kaki binggel. Anoman berkuku pancanaka. Anoman ditampilkan dengan muka dan badan berwarna putih mulus. Wanda Anoman, Cinde, Barat dan Racut. Ketika masih muda, Anoman mendapat tugas untuk memastikan apakah Dewi Sinta masih suci dan masih setia pada Rama Wijaya dengan tanda bukti cincin. Anoman melakukan tugasnya dengan baik, walaupun dalam perjalanan menuju Alengka mendapat berbagai rintangan, namun akhirnya atas bantuan Raden Wibisana, ia dapat menemui Dewi Sinta di Taman Argasoka. Tokoh ini juga menjadi idola dari Putri Wibisana yang menemani Dewi Sinta selama di Alengka yang bernama Dewi Trijata. Setelah bertemu dengan Sinta, Anoman diberi kancing gelung agar diberikan kepada Rama Wijaya. Sebelum meninggalkan taman, Anoman ingin mengetahui kekuatan Alengka. Ia merusak Taman Argasoka dan Istana Alengka, serta membunuh beberapa putra Sentana. Namun oleh Indrajit, ia ditangkap dengan panah nagarantenya. Anoman diikat di tengah alun-alun, dan atas perintah Dasamuka, ia akan dihukum dengan dibakar sampai mati.
Selama menjadi tahanan Rahwana hanya Togok yang memberi air minum. Pada waktu Anoman mulai dibakar dan tali yang mengikat sudah terputus karena terbakar api, ia mulai beraksi membawa kayu yang terbakar dan terbang ke angkasa dan mulai membakar bangunan istana dan rumah-rumah di sekitarnya. Hanya rumah Togok saja yang tidak dilalap api. Setelah membakar Alengka, Anoman kembali ke Prabu Rama. Selama terjadi perang besar di Alengka, Anoman sangat terkenal dan bagaikan menjadi bintangnya karena kegagahan dan kesaktiannya. Ia selalu dapat memenangkan setiap pertarungannya. Ia juga memiliki Aji Maundri yang kekuatannya menjadi 1000 gajah. Hal ini dibuktikan ketika para Wadyabala kera mati karena racun yang disebarkan oleh Indrajit. Untuk menyembuhkannya, harus diusap dengan daun dewa yang bernama Lata Maosadi yang berada di Bukit Mangliawan. Oleh karena itu, yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah adalah Anoman. Selama seharian, Anoman tidak menemukan apa yang dicarinya, karena bentuk dan rasanya tidak ketahuinya. Oleh karena rasa was-was dan kebingungan, maka ia menjebol puncak gunung dibawa ke Pancawati agar Raden Wibisana dapat memilih daun Lata Maosadi tersebut. Anoman dikaruniai umur panjang karena ia berkeinginan akan selalu berbakti kepada titisan Wisnu walaupun kerajaan Alengka telah lebur bersamaan hancurnya Dasamuka. Namun tugas Anoman belum selesai. Di hari tuanya Anoman menjadi pandita bernama Resi Mayangkara yang bertempat tinggal di Kendali Sada. Terima kasih telah menyaksikan channel Citraleka Nusantara dalam edisi series wayang kulit klasik ini. Jumpa lagi dalam lanjutan video berikutnya. Salam budaya.